Berawal dari bertujuan untuk memperbaiki kerusakan karena penyakit atau karena luka di masa perang, para penyembuh di masa itu mempunyai sejarah inovatif yang panjang tentang memperbaiki penampilan yang kita kenal sekarang sebagai operasi plastik, dan untuk bertujuan menyelamatkan hidup para pasien. Mari kita kembali ke masa itu untuk mengenal tentang awal mula operasi plastik itu ada. Dari cara primitif yang sangat menyakitkan yang ternyata efektif di masa kuno, kita bisa melihat dari beberapa kasus yang mengagetkan sampai prosedur yang sudah modern seperti sekarang ini. Pada zaman Mesir kuno yang adalah pelopor dari pengobatan untuk mengatasi efek penuaan dini atau untuk berbagai macam penyakit lainnya. Pada zaman itu, mereka sukses memperbaiki tulang yang patah dan sendi yang bergeser dan diperban dengan menggunakan daun pohon willow untuk mencegah inflamasi. Dan mereka sudah menggunakan lidah buaya untuk mengobati kulit terbakar atau penyakit kulit lainnya. Pada masa itu, mereka mengukir pada batu peralatan-peralatan bedah medis yang terbuat dari tembaga yang termasuk pisau bedah, gunting, dan beberapa alat lainnya. Dan hal yang mengagumkan adalah alat-alat bedah medis tersebut hampir mirip dengan alat bedah yang diimplementasikan pada bedah medis modern sekarang ini. Sejarah yang mencatat pertama kali bedah rekonstruksi yaitu di Mesir sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Banyak informasi tentang operasi atau praktek bedah medis di Mesir kuno dan ditemukan pada gulungan papirus kuno yang di dalamnya menjabarkan penanganan 48 kasus cedera, patah tulang, luka sendi yang bergeser, dan tumor. Dalam papirus kuno tersebut menjabarkan penanganan tentang merekonstruksi hidung yang rusak dalam hieroglif. Informasi tentang prosedur-prosedur tersebut terkandung dalam Papyrus Ebers, papirus Mesir tertua dan paling otoritatif tentang prosedur medis. Meskipun dokumen kuno tersebut bersifat sederhana, tapi hal ini merupakan dasar bagi perkembangan rinoplasti, operasi rekonstruksi hidung di masa depan. Sebuah mami ditemukan dengan menggunakan kayu yang merupakan ukiran dari ibu jari kaki, yang membantunya bisa berjalan dengan sendal Mesir kuno, yang bentuknya hampir sama dengan sendal modern hari ini, yang sendal tersebut tidak mungkin bisa dipakai kalau tidak memiliki jempol kaki. Pada masa Mesir kuno juga mengembangkan bentuk-bentuk awal dari make up dan produk-produk kecantikan untuk mendukung penampilan mereka. Tetapi untuk yang menyangkut penampilan fisik yang sempurna, mereka belum terlalu berkeinginan untuk dioperasi tanpa anestesi yang efektif. Selain itu juga, resiko terkontaminasi bakteri dengan kebutuhan antiseptik yang waktu itu belum berkembang. Menjalani operasi pada masa itu sangat menyakitkan dan beresiko. Hanya operasi ringan yang hanya di permukaan dan tidak terlalu dalam yang berkemungkinan untuk dilakukan, dan itu pun dilakukan jika sangat diperlukan. Dan pada masa itu, jika Anda memerlukan pengangkatan appendix atau usus buntu, maka Anda sangat tidak beruntung. Dan pada waktu itu juga tidak ada yang mau menghadapi kemungkinan kematian hanya untuk alasan kecantikan. Pada 800 sebelum Masehi, ada bukti yang tercatat bahwa operasi kosmetik dilakukan, bahkan rekonstruksi hidung di India sebagai praktik dari Ayurveda. Ayurveda sendiri adalah ilmu kesehatan atau metode pengobatan tertua di dunia yang berasal dari negara India. Ilmu kesehatan ini pun masih dipraktekkan sampai hari ini. Mereka mempelajari tentang anatomi tubuh manusia dengan membedah atau mengotopsi jasad manusia yang sudah meninggal. Praktisi kuno dari Ayurveda ini menggunakan herbal untuk menyembuhkan luka. Opium dikenal untuk mengurangi rasa sakit pada masa itu.
Mereka juga terus meningkatkan alat-alat yang digunakan untuk bedah medis. Sushruta, yang dikenal sebagai ayah dari operasi plastik, Sushruta memulai merekonstruksi hidung orang-orang menggunakan teknik yang lebih berkembang daripada yang digunakan oleh orang-orang Mesir. Sushruta dikreditkan sebagai penemu dari rhinoplasti. Sushruta mengubah kehidupan pasiennya, menghilangkan stigma yang dulu melekat pada narapidana yang dikucilkan, dan memungkinkan mereka untuk masuk kembali ke masyarakat dan berfungsi seperti biasa. Sushruta juga menjabarkan lebih dari 300 teknik operasi yang di dalamnya termasuk konstruksi telinga dan hidung. Di India, kasus telinga terobek karena menggunakan anting-anting yang berat yang membuat telinga menjadi infeksi, dan kasus tersebut mudah diatasi oleh dokter pada waktu itu. Sedangkan rhinoplasti atau merekonstruksi hidung itu lebih rumit, tetapi hal tersebut juga prosedur yang cukup penting di India karena hidung adalah sebuah simbol dari kebanggaan dan rasa hormat. Di India sendiri adalah hal yang lumrah dilakukan untuk memberi hukuman kepada kriminal dengan mengamputasi bagian hidung yang bertujuan untuk menandai mereka seumur hidup. Beberapa wanita di India juga mendapatkan hukuman potong hidung ini untuk kasus perzinaan jika mereka memang terbukti bersalah. Hidup dengan hukuman seperti ini tentu saja sangat sulit dan meninggalkan trauma yang dalam. Karena hal tersebut, dokter pada waktu itu mengembangkan penanganan atau perawatan yang bisa membantu hidup pasien dengan hukuman potong hidung ini. Sushruta mengembangkan 15 macam variasi untuk merekonstruksi hidung, dan pada awalnya hasil dari operasi merekonstruksi hidung tersebut tidak sempurna, tapi mereka merasa lebih baik daripada tidak memiliki hidung sama sekali. Kemudian prosedur operasi ini terbawa sampai ke Yunani kuno lewat jalan dagang sutra dan dikenal sebagai metode India. Penamaan dari operasi plastik berasal dari bahasa Yunani yaitu plastikos, the art of modeling or sculpting, yang artinya seni permodelan atau seni mengukir. Pada 47 Masehi, seorang dokter Romawi, Aulus Cornelius Celsus, mempublish ensiklopedia medis, De Medicina. De Medicina diyakini sebagai sumber utama pada diet, farmasi, bedah, dan bidang terkait, dan itu adalah salah satu sumber terbaik mengenai pengetahuan medis di dunia Romawi. Dalam ensiklopedia tersebut juga menjabarkan detail prosedur rhinoplasti yang hampir sama dengan teknik yang dipakai Sushruta. Dokter Romawi kuno pernah melakukan beberapa prosedur medis. Mereka membangun metode Ayurveda dan mereka juga berhati-hati akan adanya resiko bakteri dan penyakit. Mereka mempelajari keterikatan antara kehigienisan dan penyakit. Jadi, mereka merebus alat-alat medis dan mencuci luka dengan aseton. Selain itu, rhinoplasti biasanya dipraktikkan untuk tujuan kecantikan. Orang Romawi kuno memperbaiki telinga mereka dan menghilangkan bekas luka. Pada 694, Raja Bizantium Justinianus II diturunkan oleh rakyatnya sendiri dan sebagai hukuman untuk kekejamannya dan kezalimannya, mereka memotong hidungnya. Mulai hari itu dia dikenal sebagai Rhinometus atau the slip nose. Tapi kemudian dia kembali 10 tahun kemudian dengan pasukan untuk merebut kembali kekuasaannya, dan dia datang dengan hidung yang sudah direkonstruksi. Dan pada waktu itu, Justinianus II ini lebih brutal dari sebelumnya. Tapi dalam waktu 6 tahun, seluruh pasukannya itu berbalik melawannya dan dia pun dibunuh.
Monarki yang lain yang memerlukan dokter untuk merubah penampilan dan memperkuat tahtanya adalah Sachon I, yang pertama, yang menjadi raja dari Leon di 956. Sancho pertama dijuluki Sancho si gendut. Obesitas sendiri sebenarnya adalah hal yang tidak lazim terjadi di masa itu. Berat badan dari raja tersebut yaitu 240 kg. Dia memiliki nafsu makan yang besar dan makan 7 kali dalam sehari dengan 17 macam makanan dan kebanyakan adalah daging merah. Jadi orang-orang membicarakannya karena tidak bisa menunggangi kuda karena kegemukan dan tidak bisa ikut berperang dalam peperangan. Sancho pertama terpaksa harus turun dari tahtanya setelah 2 tahun berkuasa. Nenek dari Sancho the First ini, Ratu Tota, tidak tinggal diam. Jadi ratu mengirim Sancho pertama ini ke Cordova untuk diterapi oleh seorang dokter ahli yang seorang Yahudi. Dokter tersebut menangani raja dengan penurunan berat badan yang ekstrim, ketat, dan brutal. Raja Sancho pertama dikunci dalam suatu ruangan dengan tangan dan kakinya terikat dan hanya diizinkan keluar sekali dalam sehari dan harus dipaksa untuk berjalan kaki jauh dengan diikat tali dan ditarik. Mulut dari Raja Sancho pertama juga dijahit sampai tidak bisa membuka mulut lebar-lebar. Hanya bisa dimasukkan sedotan untuk bisa memasukkan air, sari buah-buahan, sari sayuran herbal, dan opium. Hal ini juga menyebabkan diare terus-menerus. Penurunan berat badan drastis ini membuahkan hasil dan Raja Sancho pertama kehilangan hampir setengah dari berat badan semula, yaitu 240 kg. Kemudian Sancho pertama diterapi dengan pijatan untuk mengembalikan kulitnya yang mengendur karena kehilangan banyak lemak tubuh. Dan Raja Sancho pertama akhirnya sudah bisa menunggangi kuda. Dia merebut tahtanya kembali dan berkuasa sekitar 6 tahun kemudian sampai dia meninggal. Di Eropa, bedah medis atau operasi plastik mulai berhenti di abad pertengahan. Pada masa itu gereja Katolik mengatakan adalah sebuah dosa untuk menyayat daging manusia. Operasi medis digolongkan sebagai praktik pagan. Pagan adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul di komunitas Kristen di Eropa sebagai suatu deskriptor atau diskriminasi atas agama-agama lain selain agama mereka sendiri. Dan di 1163 pada masa Paus Alexander III, di mana dokter mempelajari anatomi tubuh manusia dan belajar tekniknya sebelum mencoba operasi tersebut ke manusia. Dalam masa Khalifah pada 750 Masehi, transkrip Arabik tentang teknik operasi medis dipraktikkan oleh dokter-dokter Muslim. Di mana transkrip teknik medis itu juga tersebar ke daerah Mediterania, Italia, di mana para dokter dibantu oleh gereja untuk menyembuhkan pasien. Dan terdapat pria yang melakukan rekonstruksi hidung pada masa itu. Hal tersebut terjadi karena duel anggar yang populer di masa itu. Pedang anggar pada masa itu sangatlah tajam, dan banyak dari pria muda datang karena hidungnya terpotong saat duel anggar tersebut. Pada 1400, dokter Italia Sicilian Gustavo Branco menggunakan metode India kuno dalam bedah rinoplasti. Sedangkan anaknya Antonio menerapkan teknik yang berbeda menggunakan jaringan dari lengan bawah dan menempel pada hidung selama beberapa waktu. Teknik ini dikenal dengan metode Italia. Kekurangan dari teknik ini, sayangnya pasien diharuskan mengangkat lengan sampai beberapa minggu sampai hidung yang baru itu sembuh, yang hal ini terlihat tidak nyaman.
Gaspare Tagliacozzi adalah seorang profesor ahli bedah Italia dari Universitas Bologna, mengembangkan teknik ini dan terus menyempurnakannya. Dia memiliki kelompok rahasia yang bernama Brotherhood of Death, sebuah kelompok yang terdiri dari dokter-dokter sekolah kedokteran. Mereka meneliti jasad orang yang dipenjara karena kriminal dan menerima hukuman mati. Grup ini secara rahasia meneliti jasad-jasad ini. Teknik dari Gaspare Tagliacozzi ini diterapkan di medis negara barat beberapa ratus tahun kemudian. Pada 1600, dokter militer di Inggris saat berada di India terkagum-kagum dengan teknik bedah medis dari Ayurveda. Mereka membawa pulang ke kampung halaman dan banyak dari alat-alat bedah medis yang sampai sekarang beberapa alat tersebut masih dipakai di dunia medis modern. Sebuah rekonstruksi rinoplasti juga dicetak dan disebarkan di sebuah majalah pada 1694. Joseph Constantine Carpo, seorang dokter berkebangsaan Inggris, menghabiskan 20 tahun di India untuk belajar metode operasi plastik. Pada 1815, Joseph Constantine Carpo ini dikenal melakukan operasi rinoplasti pertama di Inggris menggunakan teknik yang dibuat di India beberapa abad sebelumnya. Rekonstruksi rinoplasti India menggunakan lipatan kulit yang diambil dari dahi dan dikenal di Eropa sebagai operasi Carpo. Operasi tersebut dilakukan kepada seorang polisi Inggris yang kehilangan hidungnya karena sifilis. Efek karena penyakit ini membuat rinoplasti banyak diminati karena penyakit infeksi seksual karena infeksi bakteri pada waktu itu menjadi masalah kesehatan publik. Dari tahun 1500 sampai 1920, ketika penisilin sudah ditemukan, sebelum itu satu-satunya perawatan yang ada hanyalah merkuri yang ternyata merkuri itu beracun dan menyebabkan kerusakan secara fisik dan secara mental kepada pasien. Salah satu efek samping yang sangat menyedihkan dari merkuri ini adalah infeksi jaringan kulit, yaitu nekrosis, yang membuat kulit luar rusak, terlubangi, bahkan sampai memperlihatkan tulang. Pada masa itu, infeksi sifilis ini jika tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan permanen pada hidung, dan rasa malu dan stigma masyarakat akibat penyakit seksual ini akan terus terbawa. Banyak pasien ini kemudian menggunakan make up atau kosmetik yang tebal atau menggunakan prostetik, yaitu berupa hidung palsu yang dikaitkan seperti kacamata sehingga mudah untuk dipakai. Setelah rinoplasti diperkenalkan kepada masyarakat umum, pasien sifilis yang mampu secara ekonomi melakukan operasi prosedur ini. Dokter operasi plastik pertama berkebangsaan Amerika yaitu Dr. John Peter Mather yang pada 1827 merupakan dokter pertama yang merekonstruksi kelainan dari lahir yaitu bibir sumbing. Dan dia mendesain alat khusus yang digunakan untuk prosedur operasi tersebut. Pada tahun 1845, dokter berkebangsaan Jerman Johann Friedrich Blumenbach menulis kompre tentang rinoplasti. Dia memperkenalkan konsep dari operasi bukan untuk memperbaiki yang rusak, tetapi untuk tujuan meningkatkan penampilan dari hidung. Pada tahun 1890, bedah plastik untuk tujuan kosmetik dilakukan dokter berkebangsaan Amerika John Rowe. Memperkenalkan hasil kerjanya pada seorang wanita muda di mana dokter mengurangi tinggi dari hidung untuk tujuan estetik. Dr. Robert Ware menggunakan bagian dari bebek untuk menggantikan jembatan di hidung, dan hal ini ternyata tidak berhasil. Sedangkan dokter bedah berkebangsaan Yahudi, James Israel, lebih beruntung dengan mengukir tulang untuk merekonstruksi hidung. Pada tahun 1910, terdapat artikel yang berjudul Getting Pretty Quick,
atau menjadi cantik dengan cepat di majalah Amerika Serikat. Di majalah tersebut menjelaskan dengan detail pengalaman wanita berusia 40 tahun mengunjungi dokter untuk berkonsultasi private tentang complexion dengan biaya $300 pada masa itu. Wanita tersebut diresepkan dengan kokain dan menjalani facelift secara sadar. Setelah operasi tersebut, wanita itu mengalami rasa sakit yang sangat hebat selama 3 minggu dan wajahnya menjadi merah. Tetapi setelah penyembuhan yang cukup lama, dia merasa puas dengan hasilnya. Tidak hanya operasi wajah yang dipelajari, pada tahun 1894, dokter bedah Bohemian, Dr. Vincent Zorni, melakukan operasi yaitu breast augmentation atau pembesaran payudara. Dokter tersebut menggunakan lemak dari pasien tersebut untuk mengatasi dada yang tidak asimetris. Sedangkan Robert Gersony bereksperimen dengan Vaseline dan parafin untuk disuntikan dan dia mendapatkan kesuksesan besar dengan mengatasi kerutan di wajah, dada, dan pembesaran penis. Pada masa itu pasien cukup puas dan membuat tekniknya ini populer di tahun 1920. Tetapi banyak dari pasien ini setelah 1 tahun mengalami komplikasi yang serius ketika Vaseline dan parafin ini menyatu dengan tubuh mereka dan membentuk benjolan-benjolan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Dan banyak dari pasien yang meninggal setelah beberapa tahun menjalani treatment ini. Perkembangan dari operasi plastik modern selanjutnya yaitu pada masa Perang Dunia Pertama, yaitu adanya revolusi industri yang memperkenalkan senjata baru yang lebih merusak dari sebelumnya. Militer pada dua belah pihak menciptakan mesin dan saling bersaing dalam masalah senjata yang membuat manusia menderita. 20 juta prajurit dan rakyat sipil terbunuh dalam konflik tersebut dan 21 juta lainnya hidup dengan luka dan cacat tubuh seumur hidup mereka. Ambulans waktu itu diandalkan untuk membawa pasien-pasien yang terluka ke rumah sakit, dan inovasi dari bedah medis itu sudah menggunakan anestesi dan antiseptik yang sudah berkembang cukup baik. Sekitar 16% dari prajurit yang terluka mengalami luka di wajah, terbakar karena zat kimia dari gas atau dari mesin senjata. Banyak dari pria muda mengalami luka ini. Kemampuan untuk bernafas, makan, dan berbicara menjadi susah, dan kehidupan sosial mereka pun menjadi terganggu. Prostetik digunakan pada waktu itu untuk meningkatkan penampilan sebab luka karena perang. Seorang pemahat berkebangsaan Amerika, Anna Coleman, membuat studio di Paris di mana dia membuat pahatan palsu untuk wajah untuk menggantikan hidung yang hilang, rahang, ataupun mata. Ukiran ini terbuat dari tembaga dan dilukis senatural mungkin agar mirip dengan wajah yang asli. Rambut manusia dan alis serta kumis dilukis di wajah dan dikaitkan dengan kacamata. Operasi telinga, hidung, dan tenggorokan dipraktikkan oleh Harold Gillis di New Zealand dan seorang dokter gigi kelahiran Perancis, Charles Belty. Mereka bergabung mengembangkan teknik yang baru untuk menangani banyak dari pasien luka di wajah melalui operasi plastik. Di tahun 1916, mereka membuka unit operasi plastik pertama di Inggris, di mana mereka menangani lebih dari 11 juta operasi dan lebih dari 5 juta prajurit yang terluka. Mereka juga melakukan cangkok kulit dan merekonstruksi hidung, rahang, pipi, dan telinga. Mereka menyempurnakan teknik operasi dari India. Setelah perang, Harold Gillis dikenal sebagai ayah dari operasi plastik modern dan membuka praktik dengan sepupunya Jabal McKendall, dan mereka berdua mengembangkan teknik-teknik baru dan berkeliling dunia untuk mendemonstrasikan kepada ahli-ahli bedah lainnya.
Jumlah dari dokter bedah sendiri juga semakin meningkat dan permintaan untuk prosedur operasi plastik juga meningkat. Pada tahun 1921, John Hopkins membuka program operasi plastik pertama. Di tahun 1931, 500 orang memenuhi ballroom dari hotel di New York untuk menonton seorang ahli bedah melakukan prosedur facelift pada seorang artis, Martha Patel. Reporter mendeskripsikan operasi tersebut yaitu semudah mengupas buah pisang. Facelift menjadi jalan yang populer untuk artis-artis Hollywood untuk menjaga penampilan mereka tetap muda. Beberapa artis yang menggunakan prosedur tersebut yaitu Joan Crawford, Pete Davis, Lucille Ball, Fred Astaire, dan John Wayne. Pada tahun 1937, American Board of Plastic Surgery dibentuk untuk mendidik para dokter-dokter bedah dan juga untuk keselamatan pasien. Dora Richer menjadi pasien penerima operasi ganti kelamin. Dia secara fisik merubah dirinya dari laki-laki menjadi perempuan dan melalui 4 operasi plastik. Dora adalah salah satu dari sekian banyak transgender yang menjadi penelitian dari Magnus Hirschfeld dari Institut Penelitian tentang Seksualitas. Tapi Dora terbunuh ketika Nazi menyerang institut tersebut pada tahun 1933. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1939, seorang inovator yaitu Harold Gillis dan Archibald McKendall kembali untuk meningkatkan kesehatan dan kehidupan dari para prajurit yang terluka. Archibald meneliti bahwa pilot yang menjatuhkan diri dari pesawat di laut itu memiliki hidung yang lebih baik daripada pilot yang mendarat di daratan. Dia juga mengerti pasien memerlukan rehabilitasi secara mental, tidak hanya secara fisik, untuk bisa kembali ke kehidupan yang normal. Pada tahun 1942, ada sebanyak 120 dokter bedah plastik bersertifikasi di Amerika Serikat, dan termasuk Almedi Morani, dokter bedah plastik perempuan pertama, spesialisasinya adalah bedah tangan. Pada tahun 1950, operasi plastik di Los Angeles menggunakan beberapa macam implan, yaitu menggunakan gading, kaca, kayu, karet, tulang rawan lembu, dan sejenis serat buatan yaitu terlin atau polyethylene balls, spon, teflon, atau PTFE. Penggunaan implan-implan tersebut bertujuan untuk kecantikan dan kadang berakhir dengan penyakit yang serius, bahkan menyebabkan kematian. Dokter dari Jepang bereksperimen dengan menyuntikkan silikon liquid ke kaki pasien polio. Teknik ini diadopsi dari breast augmentation di Amerika Serikat, di mana waktu itu 50 juta wanita menerima suntikan silikon. Hasilnya, setelah beberapa lama, terjadi inflamasi kronik pada jaringan yang menyebabkan inflamasi yang terjadi karena infeksi, pengerasan pada buah dada, dan sering memerlukan tindakan mastektomi. Pada 1961, ahli bedah operasi plastik berkebangsaan Amerika yaitu Thomas dan Frank Gerald dan perusahaan The Doll Silicone itu mengembangkan implan silikon payudara untuk pertama kalinya. Silikon buatan yang diisi dengan gel silikon. Pada tahun 1964, perusahaan Prancis Laboratorium Orion mengembangkan implan dari salin yang lebih aman dan masih digunakan sampai sekarang. Dan pada tahun 1998, rekonstruksi payudara untuk pasien kanker dilakukan.
Pengecilan payudara mulai dikembangkan pada tahun 1970 untuk mengurangi rasa sakit leher dan punggung dan untuk tujuan psikologi. Pada tengah tahun 1970, Dr. Milton Edgerton membuka unit operasi plastik gender pertama di Johns Hopkins. Injeksi untuk kelainan otot mata digunakan pada tahun 1970 untuk menangani kelainan pada otot mata, contohnya yaitu cross eye atau mata juling. Pada tahun 1989, Dr. Richard Clark menggunakannya untuk menghilangkan kerutan di dahi dan menghaluskannya. Suntikan tersebut dikenal dengan Botox dan menjadi populer digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1980, ahli dermatologi Jeffrey Clems dan Patrick Leigh mengembangkan liposuction atau sedot lemak menggunakan lokal anestesi. Hal tersebut membuat operasi pengangkatan lemak itu lebih aman dan lebih terjangkau harganya. Pada tahun 2004, dokter di Perancis melakukan transplantasi wajah pertama kali. Mereka memindahkan hidung dan mulut dari seorang donor untuk dipindahkan kepada seorang wanita yang diserang oleh seorang anjing. Sedangkan transplantasi wajah di Spanyol pertama kali dilaksanakan pada 2010. Sekarang operasi plastik sudah berkembang dan aman dari sebelumnya dan menjadi lebih populer dari sebelumnya. $70,7 juta dokter bedah dan dokter kecantikan praktek di Amerika Serikat pada tahun 2018. Pada tahun 2020, memperbaiki bentuk wajah dan facelift menjadi sangat populer. Dan selama berabad-abad, pembesaran payudara atau breast augmentation itu menempati tingkat tertinggi. Dan sekarang pun berkembang pariwisata kesehatan. Pasien mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk prosedur kosmetik.